Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Nah, kali ini Bapak akan menerangkan karya ilmiah. Sebelum itu, ini tadi sekretaris sudah absen kan? Sudah masuk semua belum? Udah ya? Sudah, oke. Jadi, Bapak mulai. Sebelum kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum slide berikutnya, apa sih yang kalian ketahui tentang karya ilmiah? Karya ilmiah yaitu laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian. Oke, yang lain? Apa? Karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan berdasarkan hasil penelitian. Oke, bagus. Nah, sebelum di pengertian karya ilmiah, di sini kompetensi dasar yaitu 3.15, yaitu menganalisis sistematika dan kebahasan karya ilmiah. Kemudian di sini tujuan pembelajarannya yaitu satu, mengetahui tujuan dan esensi sebuah karya ilmiah. Yang kedua, mengetahui bentuk penyajian dan sistematika karya ilmiah. Dan yang ketiga, mengetahui kebahasan karya ilmiah. 4, menulis karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan kebahasan karya ilmiah. Nah, ini karya ilmiah merupakan karya tulis yang berisi informasi tentang fenomena atau peristiwa yang terjadi. Jadi ini bukan sebuah karangan belaka. Tahu karangan kan? Ya. Contoh karya ilmiah ini bisa tentang pengetahuan, teknologi, sosial, budaya masyarakat, penelitian dan lain sebagainya. Nah, di sini karya ilmiah ada 3 jenis. Yaitu yang satu adalah karya tulis populer, atau bisa disebut itu karya yang santai gitu. Contohnya itu berupa majalah, koran, dan lain sebagainya. Yang kedua, karya tulis semi formal. Penulisannya mengikuti kaidah, bentuk formal, namun penyajiannya lebih sederhana. Contohnya ini bisa dilihat. Nah, contohnya bisa berwujud makalah atau proposal. Bisa dipahami? Nah, yang ketiga adalah karya tulis formal. Nah, di sini wujudnya itu akademis ya, secara lengkap. Misalnya nih, contohnya tuh jurnal. Tahu jurnal kan? Nah, jurnal, skripsi, tesis dan lain-lain. Nah, karya ilmiah, sistematika penulisannya bisa dicatat ya nanti. Nah, di sini sistematika penulisannya ada halaman judul, ada lembar pengesahan, ada kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, kemudian bab pendahuluan. Di dalam bab pendahuluan terdapat 4 subbab namanya. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang bab 2 itu adalah kajian pustaka. Yaitu kajian pustaka itu biasanya isi dari teori-teori yang kalian gunakan. Begitu. Yang bab ketiga, metode penelitian. Nah, itu ada berapa ini? 5 subbab. Itu rancangan penelitian, yang kedua populasi atau sampel, yang ketiga teknik pengumpulan data. Jadi kalau misal kalian meneliti YouTube, teknik pengumpulan datanya itu ya ada di YouTube itu, berupa misalnya kalian catat atau kalian download video YouTube itu. Mengerti? Nah, yang keempat itu instrumen pengumpulan data. Kemudian yang kelima, prosedur pengumpulan data. Terus yang bab 4, hasil dan pembahasan itu kalian meneliti misal makalah ya. Makalah itu dari segi orang ini tuh contohnya itu selalu berkata kasar. Jadi ada di pembahasan.
Begitu. Yang ke berapa ini? 5 itu simpulan dan saran. Jadi setelah kalian meneliti penelitian kalian, makalah kalian itu kalian bisa menyimpulkan apa isi dari makalah tersebut. Begitu. Nah, gini, latihan kelompok. Nah, carilah satu ya. Ini typo. Satu, buat jurnal, analisislah bagian karya ilmiah yang ada pada jurnal tersebut. Yang ketiga, buat laporan diskusi kelompokmu dengan mengikuti contoh tabel. Nah, contoh tabelnya itu biasanya ini ada tabel ya. Tabel ada nih 3. Nanti ini di sini tuh ada nama judul jurnal yang kalian cari, bisa di internet atau dimanapun sumbernya. Terus yang ini sistematikanya itu nanti ada pendahuluan atau enggak, ada kajian apa itu namanya tadi, bab-babnya itu tadi ya. Kemudian ini simpulan kalian, hasilnya kalian, hasil analisis dari kalian dapat dari jurnal tersebut. Baik, lembar jawaban sudah di meja masing-masing ya, sudah kalian kumpulkan juga. Sekarang, nah ini hasil dari kerja kalian. Silakan kelompok 1, namanya Jovan ya, maju aja. Kumpulin di sini. Nah, Jovan bisa membaca ini, membaca hasil analisis dari kelompok 1 mewakili begitu. Hasil analisis dari kelompok 1 sebagai berikut. 1. Judul karya ilmiah, implementasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran memahami teks sastra tradisional melalui media pembelajaran, peta pikiran digital. Lanjut, sistematikanya ya. Sistematika. Ada 1. 1. Abstrak. 2. Pendahuluan. 3. Kajian teoritis. 4. Simpulan. 5. Daftar pusaka. Oke, yang itu analisnya kalian. Penulis memanfaatkan media pembelajaran peta pikiran digital sebagai solusi kreatif dan menyenangkan Oke. bagi siswa dalam memahami teks sastra tradisional terhadap isi teks. Dalam karya ilmiah ini, sistematikanya tidak terlalu banyak dan dikategorikan bukan hasil penelitian, melainkan kajian teoritis. Coba mas yang kurang keras. Kurang keras. Nah, Teoritis ya. atau hanya membahas tentang beberapa permasalahan dan solusinya. Belum ada kajian metodologi dan hasil penerapannya. Oke, baik. Di kumpulan di sini itu jawabannya di bawah aja. Ya. Selanjutnya ini kelompok 2 ini sama ya sama hasil dari kelompok 1. Sama ya? Sama. Oke, sebelum Bapak tutup, tadi kita membahas apa sih? Karya ilmiah tadi ada 3 jenis apa saja? Ah, siapa nih? Zahra. Yang Nah, pertama ada karya tulis populer, contohnya Contohnya? majalah dan koran. Yang Ah. kedua ada karya tulis semi formal, Ah. contohnya makalah dan proposal. Ah. Yang ketiga ada karya tulis formal, contohnya jurnal dan skripsi. oke. Terus kemudian yang ini, apa? Jovan. Menurut Jovan apa? Karya ilmiah kan ada 3. Apa saja tuh? Coba. Contohnya ada karya tulis populer, karya tulis semi formal, dan karya tulis formal. Oke. Kemudian ada yang lain? Roro ya, apa? Yang satu karya tulis populer, Ah. yang dua karya tulis semi formal, yang tiga karya tulis formal. Oke, berarti kalian sudah memahami karya ilmiah. Jadi untuk pertemuan selanjutnya bisa Bapak berikan tugas, yaitu kalian menganalisis jurnal lagi, tapi individu, begitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sebelum Bapak tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.